Jessica Wongso serta kuasa hukumnya ada Pak Yudi. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Jessica, saya ingin ke Pak Yudi sebentar. Pak Yudi, selama pemeriksaan di pihak kepolisian, ada hal-hal mungkin yang merasa Anda melihat klien Anda, Jessica, ini agak dipaksakan mungkin untuk memberikan keterangan dan lain-lain? Atau ada yang menjadi keberatan saat memberikan keterangan? Kalau pemeriksaannya itu wajar-wajar ya, saya dampingi terus sampai bahkan minggu ke hari Senin itu sampai pukul 5 pagi. Setelah itu Senin dilanjutkan lagi prarekonstruksi sampai siang jam 1 jam 2 sekitar. Terus jeda 1 hari, besoknya diperiksa lagi sampai jam 4 pagi lagi. Setelah itu jeda, besoknya periksa lagi sampai jam 2 malam. Jam 2 pagi ya. Setelah itu sampai sekarang belum diperiksa lagi. Kalau menurut saya memberi masukan kepada polisi beberapa waktu yang lalu agar dipertimbangkan hal ini mencicipi. Terus pegawai di kafe juga mencicipi setetes. Kalau itu mengandung sianida, otomatis mereka tewas semua, gitu. Nah ini kan si Hani mencicipi tidak tewas, pegawai kafe juga tidak tewas. Nah itu di prarekonstruksi. Terus pertanyaannya saya, kenapa prarekonstruksi kok dirubah ulang seolah-olah Hani tidak mencicipi? Hanya sempat dirubah itu? Ya, saya dengar dia dengan rekonstruksi kedua gitu. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Itu apa maksudnya, tujuannya apa polisi seperti itu? Anda menanyakan ke polisi nggak Pak Yudi? Belum. Penjelasannya apa? Belum. Nanti karena saya belum dipanggil lagi ya. Nanti kalau saya panggil lagi saya akan tanyakan. Satu, kedua, yang perlu diwaspadai sebetulnya gampang perkara ini. Apakah Jessica itu melakukan perbuatan meracuni Mirna? Itu yang pertanyaannya kan yang harus jawab itu. Perbuatan itu adalah gerakan otot. Ya, menurut Profesor Mulyatno di dalam asas-asas hukum pidana. Perbuatan itu gerakan otot. Adakah gerakan otot itu Jessica ini menuangkan cyanida di dalam minuman Mirna? Ya. Itu yang perlu dicari polisi kan? Perbuatan itu kan? Itu ada kamera CCTV semua di sana, ada 8 katanya. Saya belum cek. Kenapa itu tidak ditampilkan di publik? Apakah dia ada menuangkan sesuatu di kopinya itu kan jelas. Tapi katanya kan ketutupan dengan tas tadi yang kita sempat bahas. Kan tasnya itu ditaruh belakang sebelum kopi datang. Tidak benar itu. Benar, tasnya ditaruh di belakang sebelum kopi datang. Awalnya di meja, kemudian taruh, baru kopinya datang. Iya, kakak cukup itu kan, tempatnya kecil kalau kopi campur tas. Ya itu makanya, itu tadi pertanyaannya, kenapa taruh tas di atas meja gitu? Ya itu. Kopinya, tasnya taruh belakang, lalu kopinya datang, kan begitu. Bukan kopi ada tasnya di meja campur banyak, kan nggak cukup, kok mejanya kecil itu. Mejanya besar sih, mejanya nggak seberapa besar ya. Lumayan besar mejanya, cuman itu kan saya waktu taruh di meja itu saya emang kebiasaannya begitu, jadi saya nggak mikirnya sampai panjang kayak gini. Satu. Waktu melakukan. Karena apa? Di CCTV itu merupakan data elektronik. Data elektronik menurut Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang IT, Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 5, itu data elektronik itu kalau dicetak mengeluarkan gambar itu merupakan alat bukti yang sah. Di dalam hukum. Jadi maksud Pak Yudi apa? Keluarkan aja bukti itu. Ya kalau dikeluarkannya nanti di pengadilan bagaimana? Tidak bisa dong. Ini kan kasusnya jadi kalau mau jadikan calon tersangka ini kan nggak benar. Keluarkan aja, buktikan. Ya. Oh ini loh kamu berbuat, tunjukkan, selesai. Sebentar. Saya mau lanjutkan sedikit ke Jessica ini. Tadi kan semua kata Pak Yudi terekam di semua CCTV ya, terekam di CCTV semuanya. Pertanyaannya, ketika Mirna sudah duduk di sana, kopi sudah di meja ya, minuman Jessica juga sudah di meja. Ketika Mirna mencicipi kopi, apa yang Jessica lakukan saat itu? Saya tidak memperhatikan waktu Mirnanya minum. Saya nggak lihat benar-benar waktu dia minum. Cuman setelah dia minum itu dia langsung bilang kalau kopinya rasanya aneh. Dia bilangnya rasanya ini kok aneh gitu, rasanya kopinya aneh. Terus kamu ngapain pas Mirna minum itu? Kamu ngapain? Kalau saya duduk di sebelahnya dia aja, ya dengerin si Mirna. Cuman waktu Mirna minum begitu, saya nggak lihat. Soalnya kan dia duduknya di samping saya gini kan. Saya nggak nengok kayak gini. Saya mungkin lagi ngeliat apa nggak tahu. Nah terus kalau dia di depan saya mungkin saya langsung kelihatan karena dia duduknya pasti sebelah saya begini. Ini kayak masih sini. Nggak kayak gini juga sih, kayak di sini gitu. Terus
waktu dia minum dia langsung komentar soal rasanya yang aneh. Lalu dia sodorin ke muka saya gini, suruh cium. Jadi saya cium kan, ya emang baunya nggak enak, kayak pahit, menyengat gitu. Jadi saya nggak mau minum. Terus udah gitu si Minanya langsung menunjukkan tangannya begini, suruh saya ambil air putih. Jadi saya langsung lari ke arah bar. Terus saya minta sama servernya minta air putih. Itu siapa yang minta? Mirna minta? Mina suruh saya minta. Lalu saya yang pergi meminta airnya. Lalu pas saya kembali, Minanya sudah terlihat sakit, terus kepalanya langsung tersangkat. Sebelum minum air putih itu? Air putihnya belum datang. Iya, saya nggak bawa air putihnya. Posisi Hani ada di mana saat itu? Hani di sebelah kanannya Mirna. Jadi Mina di tengah-tengah ya? Sebelumnya Mina di tengah, saya di kiri, Hani di kanannya Mirna. Saat itu Hani mencicipi juga kopinya? Saya tidak melihat. Waktu itu saya lagi ngomong sama Mas, saya minta air putih. Masnya, servernya menanyakan banyak pertanyaan ya, kayak mau air yang mungkin yang mau mineral water atau sparkling water, terus mau yang size gede apa kecil gitu, saya nggak ngerti deh, pokoknya saya air putih aja pokoknya. Tapi Masnya nggak langsung kasih ke saya, jadi saya kembali dulu ke mejanya. Jadi saya cuma mikir nanti bakal diantar gitu kan. Pas kembali apa yang terjadi? Pas kembali, Minanya kepalanya udah terdangkal ke belakang begini. Tapi saya melihat proses itu waktu kepalanya begini. Terus saya langsung duduk, terus langsung apa reaksi kamu? Panik. Ini kenapa sih, Mina, ini kenapa? Tapi kan saya nggak mikir sampai sejauh yang kenapanya itu kamu apa yang kamu ngapain lagi? Soalnya kakinya langsung lurus gini, terus tangannya kaku gitu ya, terus matanya kayak cuma kebuka separuh doang, terus pandangannya kosong, terus lalu beberapa detik kemudian keluar kayak air liur gitu dari dua sisinya. Jadi ya saya sama Hani dari dua sisi bangunin, Mina kamu kenapa? Oh begitu. Bangun dari dua-duanya. Nah terus petugas restoran mulai berdatangan membantu kita lah gitu, membantu si Mirna kenapa gitu. Apa yang ada di dalam pikiran Jessica ketika melihat kondisi Mirna ini? Apakah dia sakit atau kenapa atau? Saya panik aja ya. Saya cuma lihat ya si Mirna emang jelas-jelas sakit, nggak sehat. Tapi saya nggak tahu kenapa. Terus saya benar-benar nggak ada. Pada saat itu saya benar-benar nggak kepikir emang ini sakit jantung. Masa iya masih muda, tapi nggak tahu. Saya nggak tahu pada saat itu kenapa itu, kira-kira apa sebabnya si Mirna tuh bisa sampai kayak gitu. Saat Mirna minum, Jessica sempat lihat Hani posisinya di mana nggak? Si Hani ya duduk di sebelahnya si Mirna juga. Apa yang dilakukan Hani saat itu? Lagi lihat menu, apalagi ngomong-ngomong gitu, saya nggak perhatiin sampai kayak gitu. Saya nggak sangka bakal ditanya sampai detail kayak gitu kan di sini. Itu kayak ketemu biasa sama teman-teman aja. Tapi si Hani duduk di sebelah kanannya Mirna. Minuman itu kan kamu yang pesan kan? Itu permintaan tadi kan, permintaan dari Mirna. Ice coffee Vietnam itu. Itu permintaan dia. Iya betul. Terus kamu nggak tanya, kamu udah pernah nyobain itu belum? Tidak pernah. Kamu nggak pengen nyoba saat itu? Pengen tahu rasa kopi itu kayak apa sih, kan unik nih. Baunya nggak enak, jadi saya nggak minum. Nggak sebelum ada bau nggak enak, ingin mencoba nggak? Kan kita biasanya kalau makan sama teman-teman kan cobain dong gitu kan, belum kan? Datang. Apa? Temannya kan belum datang. Bukan, kopinya kan sudah ada. Ya tapi kan itu punya teman saya, bukan punya saya. Nah ketika teman datang itu nggak berusaha. Belum sempat ngomong begitu si Mirna langsung minum. Oh jadi Mirna tuh datang langsung minum. Nggak sempat ngobrol apa-apa dulu? Iya nggak sih, cuman saya jalan ya, saya sapa ya, kayak saya peluk gitu kan. Oh ya halo ketawa-ketawa gitu. Tapi belum sempat ngomongin soal minuman, belum sempat ngomongin soal tapi sudah kopi. Duduk, terus dia langsung minum. Posisi Jessica langsungnya tuh ya beberapa detik lah ya, itu saya lagi lihat menu apa lagi lihat apa nggak tahu gitu, saya nggak keinget. Saya nggak lihat si Mina tuh nyedot, tapi kalau dia nggak nyedot ya dia nggak mungkin bilang ini kopinya nggak enak kan, rasanya aneh katanya. Jessica, ini yang juga lagi dihebohkan ini, polisi kan minta cariin celana kamu tuh, kenapa ya? Soalnya celana saya itu ketat sekali, terus bahannya tuh bukan bahan jeans, itu kayak nggak tahu bahan yang stretch gitu loh, kayak rada kayak, saya nggak tahu ya bahasa asli itu teksturnya namanya apa. Tapi karena itu ketat, waktu saya sebenarnya tidak ingat robeknya itu waktu saat apa, tapi menurut saya waktu naik ke mobilnya suaminya Mirna itu kan mobilnya dia tinggi, terus saya langsung duduk cepet-cepet gitu. Itu kayaknya di saat itu robeknya di bagian apa ya? Di bagian selangkangan. Gede dong. Iya, nih, jadi kamu nggak bisa. Iya, gede-gede banget, panjang gitu aja ke bawah tapi. Pas mau pulang itu atau gimana? Pas ke rumah saya nggak sadar selama semalam itu, saya nggak sadar sampai ke rumah.
pas mau mandi. Oh, jadi kamu sadar. masih menduga-duga tuh sobeknya karena naik mobil? Iya. Oh, kamu Terus sadarnya celananya sobek kapan? Waktu mau mandi. Oke. Iya. Sudah di rumah ya malam Sudah itu di juga? rumah, iya. Malam itu juga. Terus? Lalu saya udah kecapean, udah stres, jadi saya taruh di keranjang aja gitu. Nah pagi-pagi pembantu saya ambil, kan mau dicuci. Lalu saya pergi kan cari makan sama ayah saya. Terus pas kembali, pembantu saya waktu masih di gerbang situ tanya, "Non, itu celana yang kamu pakai kemarin sobek gitu." Saya bilang, oh iya ya udah deh buang aja gitu. Nggak mau lihat dulu sobeknya semana, bisa diperbaiki atau enggak? Enggak, itu celana udah lama, udah bertahun-tahun. Sekali ada sobek ya udah sobek. Saya emang lihat itu ya udah sobek. Saya nggak kepikir sampai bakal ada barang bukti. Ini kasus kriminal aja saya nggak sangka gitu. Emang kebetulan bikin saya emang buat dicurigain ya. Atau kamu takut trauma gitu? Ini celana waktu pergi waktu Mirna nih. Gitu. Trauma enggak. Tas saya simpen, baju juga masih disimpan. Sepatu juga saya masih simpan. Itu diambil semua sama kepolisian. Tapi celana ya nggak. Nah, soalnya itu sobek. Iya. Tapi dari sobeknya kan nggak tahu di mana ya. Kemungkinan kamu bilang pas naik mobilnya suaminya Mirna. Itu posisi mau naik mobil itu ada dari mana, mau kemana? Pas mau mengantarkan Mirna atau kemana? Iya, dari Grand Indonesia menuju ke rumah sakit. Oke. Tapi itu nggak berasa ya kalau celananya sobek? Nggak berasa. Oke. Jadi nggak ada dingin-dingin gitu, angin-angin gitu ya? Nggak ada. Nggak berasa ya? Sobek. Berarti kecil berarti sobekannya ya? Ya, saya nggak tahu, saya nggak perhatiin udah. Nah, sampai pikirannya. Sampai itu pun dibuang tuh nggak tahu bentuknya sobeknya seberapa. Saya ya? cuma waktu lihat bawah begini pas mau dilepas, tapi saya nggak perhatiin sampai diangkat gini enggak. Oh, jadi artinya sebelum pembantu tanya itu kamu udah tahu sobek? Iya, udah tahu. Oh. Tapi saya nggak kepikir buang tempat sampah, saya taruh di keranjang. Itu kan refleks tiap hari kan kayak gitu. Iya. Lalu celananya dibuang kemana oleh pembantunya? Saya tidak tahu. Oke. Saya tidak melihat pembantu saya buang. Jessica, ini juga ada tudingan yang mungkin bisa diklarifikasi juga. Banyak yang mengatakan kalau Jessica ini punya hubungan yang spesial dengan Mirna begitu. Apakah benar seperti itu? Apa penjelasan dari Jessica? Ini ada cinta segitiga nih di antara Mirna, suaminya, dan juga Jessica. Oh, itu sama sekali tidak benar. Ya, kalau dibilang begitu, saya tidak pernah ada hubungan yang wanita dengan wanita gitu, tidak pernah seumur hidup saya. Emang ada yang nuduhin wanita sama wanita? Ada. Bukan kamu sama suaminya gitu loh maksudnya? Ada juga yang kayak gitu ya, tapi saya sama suaminya itu saya kenal juga udah lama, tapi selalu kalau ada suaminya si Mirna itu selalu ada di sampingnya. Kita selalu pergi nggak pernah, kita selalu di mana ada Mirna, kalau suaminya diajak ya ngikut gitu loh, nggak sampai yang saya nggak kenal bener-bener sama suaminya Mirna. Cuman diajak aja kalau kita lagi pergi ngumpul-ngumpul. Oke. Cuma Nanti sebatas kita masih, itu saja. Iya, akan lanjutkan lagi. Ini saya mau ke Pak Yudi nanti mengenai pemeriksaan yang sudah dilakukan hampir 5 kali ya, lebih dari 4 kali. Ada nggak yang sebenarnya Jessica mengatakan oh ini nggak benar, tapi akhirnya polisi menyebutkan seperti ini. Tapi nanti jawabannya kita jeda sejenak. Kabar petang akan. Rasanya aneh, dia bilangnya rasanya ini kok aneh gitu, rasanya kopinya aneh. Terus kamu ngapain pas Mirna Mirnom itu kamu ngapain? Kalau saya duduk di sebelahnya dia aja, ya dengerin si Mirna. Cuman waktu Mirna minum begitu, saya nggak lihat. Soalnya kan dia duduknya di samping saya gini kan. Saya nggak nengok kayak gini. Saya mungkin lagi ngeliat apa nggak tahu. Nah terus kalau dia di depan saya, mungkin saya langsung kelihatan karena dia duduknya pasti sebelah saya begini. Ini kayak masih sini. Nggak kayak gini juga sih, kayak di sini gitu loh. Terus waktu dia minum dia langsung komentar soal rasanya yang aneh. Lalu dia sodorin ke muka saya, jadi suruh cium. Jadi saya cium kan, ya emang baunya nggak enak, kayak pahit menyengat gitu. Jadi saya nggak mau minum. Terus udah gitu si Minanya langsung menunjukkan tangannya begini, suruh saya ambil air putih. Jadi saya langsung lari ke arah bar. Terus saya minta sama servernya minta air putih. Itu siapa yang minta? Mirna minta? Mirna suruh saya minta. Lalu saya yang pergi meminta airnya. Oke. Lalu pas saya kembali, Mirnanya sudah terlihat sakit, terus kepalanya langsung tersangkat. Sebelum minum air putih itu? Air putihnya belum datang. Oh. Iya, saya nggak bawa air putihnya. Posisi Hani ada di mana saat itu? Hani di sebelah kanannya Mirna. Jadi Mirna di tengah-tengah ya? Sebelumnya saya Mirna di tengah, saya di kiri, Hani di kanannya Mirna. Saat itu Hani mencicipi juga kopinya? Saya tidak melihat. Waktu itu saya lagi ngomong sama Mas, saya minta air putih. Masnya servernya menanyakan banyak pertanyaan ya, kayak mau air yang mungkin yang mau mineral water atau sparkling water, terus mau yang size-nya gede apa kecil gitu, saya nggak ngerti deh, pokoknya saya air putih aja pokoknya. Tapi Masnya nggak langsung kasih ke saya, jadi saya kembali dulu ke mejanya. Jadi saya
cuman mikir nanti bakal diantar gitu kan. Nah, pas kembali apa yang terjadi? Pas kembali, Mirnanya kepalanya udah terdangkal ke belakang begini. Tapi saya melihat proses itu waktu kepalanya begini. Terus saya langsung duduk, terus langsung Apa reaksi kamu? panik. Ini kenapa sih Mirna, ini kenapa? Tapi kan saya nggak mikir sampai sejauh yang parah. Kenapanya itu kamu apa yang kamu ngapain lagi? Soalnya kakinya langsung lurus gini, terus tangannya kaku gitu ya. Terus matanya kayak cuma belum sempat ngomongin Tapi soal sudah kopi. duduk, terus dia langsung minum. Posisi Jessica Langsungnya duduk tuh juga? ya beberapa detik lah ya. Itu saya lagi lihat menu apa lagi lihat apa nggak tahu gitu. Saya nggak keinget. Saya nggak lihat si Mina tuh nyedot. Tapi kalau dia nggak nyedot ya dia nggak mungkin bilang ini kopinya nggak enak kan. Rasanya aneh katanya. Oke, Jessica, ini yang juga lagi dihebohkan ini polisi kan minta cariin celana kamu tuh. Kenapa Iya. ya? Soalnya celana saya itu ketat sekali. Terus bahannya tuh bukan bahan jeans. Itu kayak nggak tahu bahan yang stretch gitu loh. Kayak rada kayak saya nggak tahu ya bahasa asli itu tekstilnya namanya apa. Tapi karena itu ketat, waktu saya sebenarnya tidak ingat robeknya itu waktu saat apa. Tapi menurut saya waktu naik ke mobilnya suaminya Mirna itu kan mobilnya dia tinggi. Terus saya langsung duduk cepet-cepet gitu. Itu kayaknya di saat itu Robeknya di bagian apa ya? di bagian selangkangan. Oke. Ah, gede dong. Iya, Mohon maaf iya. nih, jadi kamu nggak bisa iya, satu- gede-gede banget, panjang gitu aja ke bawah tapi Oh. Iya. Oke. Pas mau pulang itu atau gimana? Pas mau Pas ke rumah saya nggak sakit. sadar selama semalam itu saya nggak sadar sampai ke rumah pas mau mandi. Oh, saya jadi baru kamu sadar. masih menduga-duga tuh sobeknya karena naik mobil. Iya. Oh, kamu Terus sadarnya celananya sobek kapan? Waktu mau mandi. Oke. Iya. Sudah di rumah ya malam Sudah itu di juga. rumah, iya. Malam itu juga. Terus? Lalu saya udah kecapean, udah stres, jadi saya taruh di keranjang aja gitu. Nah pagi-pagi pembantu saya ambil, kan mau dicuci. Lalu saya pergi kan cari makan sama ayah saya. Terus pas kembali, pembantu saya waktu masih di gerbang situ tanya, "Non, itu celana yang kamu pakai kemarin sobek gitu." Saya bilang, oh iya ya udah deh buang aja gitu. Nggak mau lihat dulu sobeknya semana, bisa diperbaiki atau enggak? Enggak, setelah itu celana udah lama, udah bertahun-tahun. Sekali ada sobek ya udah sobek. Saya emang lihat itu ya udah sobek. Saya nggak kepikir sampai bakal ada barang bukti ini kasus kriminal aja saya nggak sangka gitu. Emang kebetulan bikin saya emang buat dicurigain ya. Tapi atau kamu takut trauma? Jessica Wongso serta kuasa hukumnya ada Pak Yudi. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Jessica, saya ingin ke Pak Yudi sebentar. Pak Yudi, selama pemeriksaan di pihak kepolisian, ada hal-hal mungkin yang merasa Anda melihat klien Anda, Jessica ini agak dipaksakan mungkin untuk memberikan keterangan dan lain-lain. Atau ada yang menjadi keberatan saat memberikan keterangan? Kalau pemeriksaannya itu wajar-wajar ya, saya dampingi terus sampai bahkan minggu ke hari Senin itu sampai pukul 5 pagi. Setelah itu Senin dilanjutkan lagi prarekonstruksi sampai siang jam 1 jam 2 sekitar. Terus jeda 1 hari, besoknya diperiksa lagi sampai jam 4 pagi lagi. Setelah itu jeda, besoknya periksa lagi sampai jam 2 malam. Jam 2 pagi ya. Oke. Setelah itu sampai sekarang belum diperiksa lagi. Kalau menurut saya memberi masukan kepada polisi beberapa waktu yang lalu agar dipertimbangkan hal ini mencicipi. Terus pegawai di kafe juga mencicipi setetes. Kalau itu mengandung sianida, otomatis mereka tewas semua, gitu. Nah ini kan si Hani mencicipi tidak tewas, pegawai kafe juga tidak tewas. Nah itu di prarekonstruksi. Terus pertanyaannya saya, kenapa prarekonstruksi kok dirubah ulang seolah-olah Hani tidak mencicipi, hanya sempat dirubah itu? Ya saya dengar diadakan rekonstruksi kedua gitu. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Itu apa maksudnya, tujuannya apa polisi seperti itu? Anda menanyakan ke polisi nggak Pak Yudi? Belum. Penjelasannya apa? Belum. Nanti karena saya belum dipanggil lagi ya. Nanti kalau saya panggil lagi saya akan tanyakan. Satu, kedua, yang perlu diwaspadai sebetulnya gampang perkara ini. Apakah Jessica itu melakukan perbuatan meracuni Mirna? Itu yang pertanyaannya kan yang harus jawab itu. Perbuatan itu adalah gerakan otot. Ya, menurut Profesor Mulyatno di dalam asas-asas hukum pidana.
perbuatan itu gerakan otot. Cuma kebuka separuh doang, terus pandangannya kosong. Terus lalu beberapa detik kemudian keluar kayak air liur gitu dari dua sisinya. Jadi ya saya sama Hani dari dua sisi bangunin, Mirna kamu kenapa? Oh begitu. Bangun dari dua-duanya. Nah terus petugas restoran mulai berdatangan membantu kita lah gitu, membantu si Mirna kenapa gitu. Apa yang ada di dalam pikiran Jessica ketika melihat kondisi Mirna ini? Apakah dia sakit atau kenapa atau? Saya panik aja ya. Saya cuma lihat ya si Mirna emang jelas-jelas sakit, nggak sehat. Tapi saya nggak tahu kenapa. Terus saya benar-benar nggak ada. Pada saat itu saya benar-benar nggak kepikir emang ini sakit jantung. Masa iya masih muda tapi nggak tahu. Saya nggak tahu pada saat itu kenapa itu kira-kira apa sebabnya si Mirna tuh bisa sampai kayak gitu. Saat Mirna minum, Jessica sempat lihat Hani posisinya di mana nggak? Si Hani ya duduk di sebelahnya si Mirna juga. Apa ya, yang dilakukan Hani saat itu? lagi lihat menu, apalagi ngomong-ngomong gitu, saya nggak perhatiin sampai kayak gitu. Saya nggak sangka bakal ditanya sampai detail kayak gitu kan di sini. Itu kayak ketemu biasa sama teman-teman aja. Tapi si Hani duduk di sebelah kanannya Mirna. Oke. Minuman itu kan kamu yang pesan kan? Itu permintaan tadi kan, permintaan dari Mirna. Iya. Ice coffee Vietnam itu. Iya. Itu permintaan dia. Iya betul. Oh, terus kamu nggak tanya, kamu udah pernah nyobain itu belum? Tidak pernah. Kamu nggak pengen nyoba saat itu? Pengen tahu rasa kopi itu kayak apa sih, kan unik nih. Baunya nggak enak, jadi saya nggak minum. Nggak sebelum ada bau nggak enak, ingin mencoba nggak? Kan kita biasanya kalau makan sama teman-teman kan cobain dong gitu kan, belum kan? datang. Apa? Temannya kan belum datang. Bukan, kopinya kan sudah ada. Ya tapi kan itu punya teman saya, bukan punya saya. Nah ketika teman datang itu nggak berusaha. Belum sempat ngomong begitu si Mirna langsung minum. Oh jadi Mirna tuh datang langsung minum. Nggak sempat ngobrol apa-apa dulu? Iya nggak sih, cuman saya jalan ya, saya sapa ya kayak saya peluk gitu kan. Oh ya halo ketawa-ketawa gitu. Tapi belum sempat ngomongin soal minum. Adakah gerakan otot itu Jessica ini menuangkan cyanida di dalam minuman Mirna? Ya, itu yang perlu dicari polisi kan, perbuatan itu kan. Itu ada kamera CCTV semua di sana, ada 8 katanya. Saya belum cek. Kenapa itu tidak ditampilkan di publik? Apakah dia ada menuangkan sesuatu di kopinya itu kan jelas. Tapi katanya kan ketutupan dengan tas tadi yang kita sempat bahas. Kan tasnya itu ditaruh belakang sebelum kopi datang. Tidak benar itu. Benar, tasnya ditaruh di belakang sebelum kopi datang. Awalnya di meja, kemudian taruh, baru kopinya datang. Iya, kakak cukup itu kan, tempatnya kecil kalau kopi campur tas. Ya itu makanya, itu tadi pertanyaannya, kenapa taruh tas di atas meja iya, gitu? Ya itu. Kopinya, tasnya taruh belakang, lalu kopinya datang, kan begitu. Bukan kopi ada tasnya di meja campur banyak, kan nggak cukup, mejanya kecil itu. Mejanya besar sih, mejanya nggak seberapa besar ya. Lumayan besar mejanya, cuman itu kan saya waktu taruh di meja itu saya emang kebiasaannya begitu, jadi saya nggak mikirnya sampai panjang kayak gini. Satu. Waktu melakukan. Karena apa? Di CCTV itu merupakan data elektronik. Data elektronik menurut Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang IT, Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 5, itu data elektronik itu kalau dicetak mengeluarkan gambar, itu merupakan alat bukti yang sah. Oke. Ya, di dalam hukum. Jadi maksud Pak Yudi apa? Keluarkan aja bukti itu. Ya kalau dikeluarkannya nanti di pengadilan bagaimana? Tidak bisa dong. Ini kan kasusnya jadi kalau mau jadikan tersangka, calon tersangka ini kan nggak benar. Oke. Keluarkan aja, buktikan. Ya. Oh ini loh kamu berbuat, tunjukkan, selesai. Oke, sebentar. Saya mau lanjutkan sedikit ke Jessica ini. Tadi kan semua kata Pak Yudi terekam di semua CCTV ya, terekam di CCTV semuanya. Pertanyaannya, ketika Mirna sudah duduk di sana, kopi sudah di meja ya, minuman Jessica juga sudah di meja. Ketika Mirna mencicipi kopi, apa yang Jessica lakukan saat itu? Saya tidak memperhatikan waktu Mirnanya minum. Saya nggak lihat benar-benar waktu dia minum. Cuman setelah dia minum itu dia langsung bilang kalau kopinya